Jadi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong ambil amarah saya. Dia sampai ngomong kayak gitu. Akhirnya dia udah tobat, udah nggak pernah marah lagi. Dia belajar dengan giat sampai dia dapat beasiswa. Lu tahu di universitas mana? Yale. Dia tahu bisa ngoperasi sampai anak itu nggak kejang lagi. Dia ngoperasiin. Dia. Nah, dari saat itulah semua orang tuh baru percaya sama dia. Pelopor dalam bedah syaraf melakukan pemisahan kembar siam yang pertama kalinya bayi dari Jerman. Kembar siamnya itu yang dempet otaknya. Oh, dempet kepala. Yang dempetnya di kepala. Dan dia ini dapat penghargaan Dr. Dan William Award. Nah, jadi dia ngambil persiapan tes USMLE itu karena dia ngerasa dia ini bakal saingan sama dokter-dokter seluruh dunia nih. Walaupun dia di US, udah lama di US gitu ya. Tapi rasa nasionalismenya dia, cintanya dia sama Indonesia itu tetap unconditional. Selamat datang di Kapok. Harus ada. Biar belajar. Gilang. Kita Nah. Lu suka nonton film gak sih? Suka banget gua. Film apa biasanya yang lu tonton? Yang paling lu suka? Filmnya apa jenisnya nih? Genre gue tuh thriller, action, komedi, drama beberapa sih. Kalau gue lihat alur ceritanya bagus, gue suka. Gue lebih suka zombie sih tapi. Oh gitu. Kenapa? Zombie. Ada alasan tertentu? Gue seneng aja ngeliat orang dimakan. Psikopat gue. Enggak. Cuman gue tuh suka rasa ketakutannya gitu loh. Karena kan dikejar-kejar terus rame-rame. Adrenalin lo Adrenalin gue. Pacu. Gue tuh suka dikejar-kejar lagi takutan gitu, tapi di belakang zombie takutin. Cuma gue nggak tahu kalau aslinya ya kan. Mungkin sampai yang dikejar, yang lu suka yang dikejar cewek apa cowok? Cowok. Semua lah pokoknya. Nggak usah ngejebak, Mel. Kalau film-film, ya gue sih semua jenis film gue suka, tapi terutama kayak yang kayak cerita-ceritanya yang detektif atau based on true story, yang agak-agak belibet-belibet tuh gue kadang-kadang, most of the time sih suka. Kayak Inception tuh kan gue. Insidious juga lo suka? Insidious suka. Semua sih gue suka. Horor gue suka sih. Horor suka tapi gue milih-milih. Ih, picky banget. Yang gak terlalu takut. Ini horor apa tuh? Film vampir. Iya, vampir Cina dulu, inget gak lo yang di TPI? TPI. Rasis lu, vampir Cina. Enggak beneran, vampir China. Vampir Mandarin. Vampir Mandarin. Yang gitu. Iya. Vampir ada di India gak? Coba. Vampir ada di India? Ada. Kayak mana? Ketek. Enggak begini. Gitu. Dia agak capek loncatnya, ribet. Capek dia. Nah, gue kemarin baru banget nonton di Netflix, itu ada film yang based on true story. Nanti judulnya gue kasih tau di belakangnya. Film apa sih? Apa maksudnya film apa drama? Apa series? Film langsung habis. Cerita tentang dokter gitu, tapi inspirational banget. Jadi ada, mau gue ceritain gak nih? Gue nonton aja deh. Ceritanya mohon dong, ngomong dong. Gimana mohon coba? Mohon. Ya udah, nih gue cerita nih ya. Jadi ada satu anak nih, ini anak kulit hitam ya. Namanya Benjamin Carson. Jadi dia ini dari kecilnya, jadi kayak biografi gitulah. Orangnya sekarang masih hidup. Masih hidup sampai sekarang. Jadi lu kalau mau Google Ben Carson itu ada di Google, Wikipedia itu lengkap. Orangnya ada beneran? Ada, orangnya ada beneran. Betul, ada beneran. Ada beneran sampai sekarang. Kan ada yang based on true story tapi udah meninggal. Enggak, di samar-samarin gitu. Enggak. Kalau ini bener-bener real life story. Karena bener-bener inspiratif. Jadi kayak biografi gitu ya? Kayak biografi bener. Jadi si Ben Carson ini kan memang kulit hitam yang dulu tuh tahun 60-an ya kalau nggak salah. Dia masuk sekolah elementary school tapi khusus white people. Bukan khusus sih, tapi lingkungannya kebanyakan white people mostly. Nah, dalam satu kelas justru cuma si Ben Carson aja nih yang kulit hitam. Dan dia selalu ngerasa dia jadi anak paling bodoh di kelasnya karena nilainya F, D, E, sekitaran itu aja. Pokoknya dia tuh selalu minder. Terus anaknya juga emosinya tuh nggak bisa ditahan gitu. Jadi dia kalau dibully nih sama temen-temennya yang satu sekolah itu, dia kadang suka langsung mukul. Pokoknya emosian banget deh. Nah, kan dia
low akan self esteem ya. Jadi dia tuh saking nggak percaya dirinya, dia selalu nganggap, aduh aku tuh bodoh banget buat sekolah. Tapi ibunya, kekuatan seorang ibu ya, ibunya tuh apa ngomong gini, Ben, you are not stupid, kata dia gitu kan. Kamu tuh pinter sebenarnya. Sampai akhirnya ibunya tahu kalau Ben Carson ini agak-agak disleksia gitulah, jadi agak kesulitan membaca. Oh, yang kalau baca tuh katanya loncat-loncatan gitu kan? Katanya, nah gue nggak tahu dia yang disleksianya yang tipe kayak gimana, tapi intinya dia akhirnya beli kacamata. Nah semenjak beli kacamata itu, oh dia langsung jadi anak pintar nih karena bacanya jelas segala macem. Dan sama ibunya juga dibilang gini, ini karena kamu udah dapat kacamata, jadi dalam 1 minggu itu dia sama abangnya kan demen banget nonton TV. Jadi cuma dikasih jatah seminggu, pokoknya cuma boleh 2 kali nonton TV. Nonton TV dalam 2 hari, itu pun weekend setelah ngerjain PR. Ya, itu 15 menit. Nggak tahu gue berapa durasinya ya. 15 menit. Kasian banget ya. Nah, dari Senin sampai Jumat, kalau mereka ada waktu luang, mereka harus ke perpustakaan, baca buku sebanyak-banyaknya. Nanti mereka tulis laporannya, mereka udah baca buku apa ke ibunya, disuruh bacain. Ibunya yang nyuruh kayak begitu. Dan lo tahu apa? Ibunya nggak ngasih tahu ke anak-anaknya kalau dia nggak bisa baca. Ibunya nggak bisa baca? Ibunya nggak bisa baca, sedih deh Cong sebenarnya. Jadi dicik juga ibunya ya? White lies ya. Jadi kalau anaknya tanya, Bu, ini apa ini bacanya? Kalau mereka misalnya nemu kosakata baru gitu, ini apa bacanya? Ntar ibunya pura-pura, aduh kayaknya kacamata gitu. Ibu rusak deh. Coba tanya sama abangmu, padahal dia nggak bisa baca. Sampai akhirnya intinya mereka belajar sendiri kan ke sekolah deh, ke perpustakaan yang si ibunya itulah yang suruh, sampai menjadi kebiasaannya mereka nih. Akhirnya sampai mereka tuh nonton TV-nya aja tuh cuman nonton TV cerdas cermat. Jadi mereka tahu pengetahuan umum dari TV, terus sehari-hari juga harus ke perpustakaan. Sampai akhirnya si Ben Carson ini lulus menjadi siswa terbaik tuh di sekolahnya. Dan yang sedihnya sampai satu gurunya tuh ada yang rasis. Ayo dong, ini yang kulitnya colored aja bisa terbaik, masa kita enggak? Begitu di depan panggung. Karena dia majority-nya kan white. Betul. Yang colored jadi agak. Betul, dan tahun 60-an kan itu memang masih apartheid kan. Ya. Nah, akhirnya mereka pas udah lulus SMP pindahlah ke SMA, daerah ke SMA, ibunya juga pindah, ya of course pindah. Pindah SMA ke daerah maksudnya? Ke daerah lain. Ke daerah lain mereka pindah. Ibunya juga pindah kerja. Sekarang ibunya, nah mereka nih FYI hidup miskin nih kan sebenarnya. Jadi pas pindah daerah, pas pindah tempat tinggal juga ibunya tuh pindah kerja jadi pembantu. Satu profesor kalau nggak salah, yang di rumahnya tuh bukunya banyak banget. Nah, sampai akhirnya ibunya ini diajarin baca sama profesornya itu, karena profesornya tahu ibunya bisa baca. Iya. Pokoknya inspirasional banget. Nah, terus si Ben Carson ini di sekolah SMA itu ternyata dibully juga nih, padahal teman-teman kulit hitam juga, karena ibunya juga mikir nih anak kayaknya udah makin gede harus bergaul sama yang satu ras nih gitu kan. Ya udah, teman-temannya juga kulit hitam tapi tetap dibully gara-gara dia pakaiannya tuh culun. Sampai akhirnya dia nggak rela, dia sampai nyolong, pernah nyuri duit ibunya, emosian lagi kembali. Terus nyuri duit ibunya tuh beli pisau lipat. Waktu itu pernah satu kejadian, dia kan seneng dengerin musik klasik. Klasik. Dia seneng dengerin musik klasik. Headphone-nya tuh dilepas sama temennya, dibully, temennya ditusuk pakai pisau tusuknya itu. Pisau lipat. Oh iya, pisau tusuk gimana? Pisau daging kali maksudnya. Aduh, banyak nih yang going around in my head, makanya gue ngomongnya gitu agak-agak ngaco. Nah, intinya adalah masa kecilnya dia tuh pokoknya gambarannya sekeras itu. Sampai akhirnya dia belajar keras, kembali lagi on track. Dia setelah nusuk itu, dia tobat, kembali ke rumah. Dia bilang, dia berdoa kan sampai sama Bible tuh, karena Kristennya kuat banget. Jadi dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong ambil amarah saya. Dia sampai ngomong kayak gitu. Akhirnya dia udah tobat, udah gak pernah marah lagi. Dia belajar dengan giat sampai dia dapat beasiswa. Lu tahu di universitas mana? Yale. Wih, yale. Coba. Oke. Di Universitas Yale, jurusannya apa? Kedokteran. Udah kedokteran. Emang dia tertarik sama kedokteran gitu? Ya, gue nggak tahu sih ya. Cuman kan dia kan exposure akan ilmu pengetahuan kan banyak banget. Iya.
Sampai akhirnya dia udah di Yale. Setelah di Yale itu dia residen ke John Hopkins. Oh, John Hopkins. Salah satu rumah sakit yang terkemuka lah ya. Cuman ya again mostly kan memang di sana itu kulit putih. Jadi dia yang limited edition nih, masih berkulit hitam. Itu nggak ada orang yang percaya sama dia sampai suatu waktu dia masuk ke, kan residensi kan suka ganti-ganti program apa enggak ya, gue lupa deh. Pokoknya ada ganti shift gitulah, kadang-kadang suka di internal medicine, kadang-kadang suka di pediatris. Oh ya, kalau residen semua dipakai semuanya, semua dikerjain. Kayak koas gitu kali ya. Nah, pas lagi di PITS, dia nemuin ada anak kejang, ada salah satu syaraf di otaknya gitu yang rusak, nggak ada yang bisa operasi. Dia tahu bisa ngoperasi sampai anak itu nggak kejang lagi. Dia ngoperasiin? Dia. Nah, dari saat itulah semua orang tuh baru percaya sama dia. Terus tahu nggak, dia jadi orang yang pertama pelopor dalam bedah syaraf melakukan pemisahan kembar siam yang pertama kalinya bayi dari Jerman. Kembar siamnya itu yang dempet otaknya. Oh, dempet kepala. Yang dempetnya di kepala. Itu dia yang berhasil untuk misahin. Sehebat itu, cuy. Hebat ya? Hebat banget, parah. Bisa Ini udah begitu? Betul, ini tidak lepas dari dukungan ibunya dan tidak lepas dari dukungan istrinya. Gue lupa nyeritain istrinya. Jadi istrinya ini dia ketemunya pas dia di Yale. Jadi sama-sama anak pinter nih ceritanya. Anak dokteran juga. Gue nggak tahu, gue lupa dia anak apa. Intinya sama-sama ketemu di Yale. Terus si Ben ini sempat down lagi, sempat self esteemnya nggak percaya diri lagi. Gue bisa nggak ya jadi dokter? Bisa nggak ya jadi dokter? Gitulah waktu residensi. Istrinya yang nge-push lagi. Ayo, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Dia punya 2 orang wanita hebat di belakang dia, ibunya dan istrinya. Mantep banget. Nah terus dia juga dia adalah yang pertama merintis prosedur bedah syaraf berhasil pada janin yang masih di dalam rahim. Bedah syaraf sama janin yang masih di dalam rahim. Jadi itu janin belum keluar, dia udah bedah. Kayaknya, menurut Wikipedia sih penjelasannya kayaknya yang gue tangkap juga begitu. Berarti dia ngebedah 2 orang ya? Pertama perut emaknya dulu dibedah ya kan, dibuka. Kayaknya itu pekerjaannya Objin deh. Iya. Objin apa? Om Jin. Objin bener ya? Om Jin. Om Jin harusnya sih. Pokoknya intinya begitu. Nggak tahu gue. Tahu salah. Sekarang dia kayaknya jadi salah satu pejabat gitu deh di US deh. Sempat jadi satu sampai akhirnya gara-gara dia terkenal gara-gara itu, terus dia kayak mendirikan salah satu klinik atau apa gitu ya yang berurusan dengan kesehatan, praktek kesehatan di daerahnya dia, di kotanya dia. Jangan tanya gue di mana, gue juga nggak tahu. Ntar muncul sama Deden. Deden bisa dia. Nah dia mengurus itu sampai akhirnya dia terkenal karena dia banyak kerjanya sama anak-anak. Kan dia kan khusus pediatrics nih, bedah syaraf khusus untuk anak-anak. Sampai kerjanya itu memang bener-bener nggak ada satu dokter pun yang bisa seperti si Ben Carson ini. Sampai akhirnya diangkat jadi kalau nggak salah Ministry of Health deh di US deh. Sekarang sih udah nggak menjabat karena dia udah lumayan tua, tapi masih hidup. Tapi masih hidup. Minta fulus. Jadi, hidup dia. Dia masih hidup. hidup dia. Masih hidup sampai sekarang. Jadi kalau kalian mau lihat nih, judul filmnya adalah bunyi itu ada Gifted Hands. Oh iya, gue lihat di selewatan. Gue belum lewat. Itu lo harus nonton itu sih. Bagus ya? Bagus banget. Gue sih suka Hands. Gifted Hands, itu based on true story. Abis itu biasa deh kalau abis film-film yang based on true story kan disandingkan tuh para pemeran sama yang orang aslinya. Sedih cuy. Yang main siapa sih? Merinding. Aduh, siapa sih ada yang main gue? Ya pokoknya ada lah ya di. Ada tapi terkenal, tapi gue nggak tahu namanya. siapa namanya. Tapi ya emang aktor kulit hitam yang lumayan terkenal. Bagus banget. Lu harus Eddie nonton Murphy? deh. Bukan. Jangan tebak-tebakan sekarang, nanti akan habis durasi kita. Iya benar. Oke. Gue jadi inget film Jadi- Good Doctor ya. Kalau Good Doctor, iya kalau Good Doctor kan itu kan yang autis kan. Iya, autism. Tapi dia kan juga orang-orang nggak percaya sama dia karena dia autism kan. Betul, Lu kira-kira bisa nih lu aja betul. ada kekurangan gitu. Tapi ibaratnya. ternyata autisnya itu dia bisa ngebayangin, Dia ternyata begini sambil kedip-kedip Iya. Wah, aduh gila. Nah itu kan ada film Koreanya Mel. Nah film Koreanya juga
Tapi kalau film yang US-nya kan versi US kan kayak 3D kan gambarannya, jadi masuk sini. Kalau film US tuh, kalau yang Korea tuh kalau nggak salah kayak cuman apa kata-kata doang. Tulisan-tulisan yang dia ingat. Ya. Oh jadi dia duluan yang Korea apa yang Korea duluan? Bukan yang US yang duluan. Korea duluan. Gue kirain Korea yang plagiat. Enggak, Korea duluan. Plagiarism. Enggak ya? Inspired lah, jangan plagiat. Iya, dia inspired by itu. Banyak juga kan. Oh, gitu. Gue baru tahu tuh. Itu kalau Bentar deh, Good Doctor gue yang mana ya waktu itu ya? Iya bener yang Korea. Yang iya dia si Charlie and the Chocolate Factory kan? Enggak, jadi dia abis dari Willy Wonka, abis ngasih dia tour, dia pinter tuh. Terus jadi itu, Good Doctor. Gitu. Tapi gue lebih suka yang Korea deh, kenapa? Enggak tahu kenapa. Apa karena gue suka Korea ya? Mungkin. Iya, tapi gue lebih suka Koreanya karena ceritanya tuh lebih ini aja, lebih menurut gue ya lebih clear dan konfliknya tuh kayak natural gitu. Gitu sih. Oke, mungkin karena I'm not into Korean also kali ya, jadi mungkin gue karena into Korean jadi lebih mungkin, sukanya yang mungkin versi Koreanya. Iya, dokter maksud gue dokter yang sehebat itu tuh bener-bener diangkat gitu ya kisahnya sampai bener-bener inspirasional gitu di kalau di luar negeri, especially di Amerika atau di Korea atau apapun itu. Tapi yang paling kita sering denger ya memang rumah sakit paling banyak US ya kan, karena menghargai itu loh mereka sama suatu profesi tertentu. Tapi mungkin dari Indonesia ada bang? Ada juga nih, yang orang Indonesia juga mungkin dia menuju kali ya, mudah-mudahan ya dia menuju ke sana. Cuman ini namanya itu Dr. Meda Satyarengga. Dr. Meda Satyarengga ini beliau ya, dia itu lulusan pendidikan spesialis penyakit dalam, jadi apa? Internis ya, internis di New York City tahun 2014. Ini IM. Bukan dong? Bukan. Memang dia kuliahnya juga sudah di New York. Dan dia ternyata USMLE juga. Tapi gua jabarin dari awal ya. Jadi dia itu spesial penyakit dalamnya itu di Mount Sinai. Mount Sinai yang di Saint Luke's sama Mount Sinai yang di West Hospital, Mount Sinai West Hospitals. Nah, dan dia ini dapat penghargaan Dr. Dan William Award untuk medical experience. Itu penghargaan loh. Berarti kan maksud gue dia dinotis sama orang-orang sana. Oh ini orang, maksudnya dia dan mereka kan nggak ngelihat dari backgroundnya lu dari mana gitu kan. Tapi oh iya lu berprestasi, medical experience lu bagus, dia dapat award, Dr. Dan William Award gitu. Jadi pas lulus setelah lulus penyakit dalam pada tahun 2017 ini, dia itu lanjut ke subspesialis endokrinologi. Nah, endokrinologi itu tentang apa ya? Hormon sama diabetes. Nah, itu di University of Maryland. Jadi dia belajar lagi tuh Mel. Nah, jadi tahun 2017 itu dia lanjut ke University of Maryland untuk ngambil subspesialis endokrinologi untuk hormon sama diabetes. Nah, kenapa dia bisa di sana? Jadi awalnya itu dia tahun 2000 waktu masih kuliah di UI. Jadi bukan masih kuliah sih, masih di remaja itu dia justru mimpinya itu memang pengen jadi dokter spesialis di Amerika. Jadi dia tuh suka banget nonton film Amerika, baca buku Amerika, bahkan saat dia di FKUI dia ngambil kedokterannya di FKUI, dia banyak bawa buku-buku textbook yang ditulis sama dokter-dokter spesialis di US. Gitu. Terus juga dan dia juga ngerasa kayaknya dokter-dokter Indonesia yang ada di US ngambil spesialis di US jarang deh gitu. Nah akhirnya pada tahun 2012 Dr. Meda itu berangkat ke Amerika untuk coba mulai proses pendaftaran yang spesialis di Amerika itu, yang USMLE itu mungkin ya. Nah, tapi memang perjuangan itu nggak langsung. Jadi di 2012 nggak langsung lolos USMLE, dia nunggu sampai 2,5 tahun. Jadi tahun 2012 Dr. Meda ini berangkat ke Amerika untuk ngambil pendaftaran spesialis di US. Gitu. Nah, jadi dia tuh
ngabiskan waktu itu sekitar 2,5 tahun. Jadi mulai dari persiapan tes sampai dia ngambil tesnya. Persiapan tes USMLE. Persiapan tes USMLE, berarti dia ya. juga persiapan dulu dong. Persiapan dulu. Persiapan dia dulu. persiapan dulu buat tes USMLE-nya sampai dia akhirnya memulai sekolah spesialisnya. Gitu. Oke. Nah, jadi dia ngambil persiapan tes USMLE itu karena dia ngerasa dia ini bakal saingan sama dokter-dokter seluruh dunia nih. Nah, jadi dia setahun itu dia ngambil persiapan tesnya Mel. Jadi nggak langsung ngambil ininya. Nah, terus dia juga sempat magang sama Profesor Arif Fahrial Syam, itu dekan FKUI yang turut berjasa sama perjalanan karirnya beliau. Jadi beliau ini yang bersedia untuk menulis surat rekomendasi untuk daftar ke sekolah spesialis Di US. Di US. Oke, mungkin kalau zaman dulu mungkin letter of recommendations yang mungkin itu dokter profesornya di recognize kali ya di US ya. Mungkin Makanya bisa ngeluarin letter of recommendation. Rekomendasinya. Dan lo tahu berapa program yang dia daftarin untuk spesialis ini? 90 program. Nggak kaget Emang sih sebanyak emang. itu ya? Sebanyak itu. Tahu kok gue. Dokter Michelle aja sampai 110 apa? Ih, nggak pusing ya? Ya pusing lah. Tapi emang itu berarti willingness dia ya, willingness dokter ini willingness, untuk gue harus dapat spesialis di US. Dan gitu. minimum banget justru 70-80 program yang lu daftar itu minimum. Gitu. Kayaknya gue tahu deh dokter Meda ini deh yang ganteng kan. Ya, Dia mirip pernah gue jadi sih. ganteng loh dia pernah jadi abang none kalau nggak salah. Oh iya. Dia pernah jadi abang none, terus sekarang itu dia bahkan sebagai wajahnya si rumah sakit tempat dia praktek sekarang deh. Oh gitu, dia jadi Kayaknya gue bintang follow iklannya. IG-nya deh. Hah? bintang iklannya. Enggak, wajahnya Bintang jadi ini kayak iklan. begini-begini. Oh, Jadi yang- dia di rumah sakitnya tuh langsung ketemu sama gitu wajahnya dia gitu. Karena Oh, saking iya, good iya. looking-nya. Iya kayak gue sih. Oke, lanjut. Kenapa sih dia ya? Gitu banget. Nah, terus jadi dia dapat panggilan wawancara itu dari 6 program yang dari seluruh Amerika. Dan jadi pada bulan Maret 2014 itu akhirnya dia dapat diterima di Mount Sinai Hospital. Keren banget deh. Mount Sinai itu di mana sih? Di New York ya? Michigan bukan sih? New York. New York ya. Tapi Mount Sinai emang banyak juga Iya, banyak. buka buat itu residensi. Dan untungnya pendidikan spesialis di US itu tidak dipungut biaya apapun. Ya lu tau lah, lu pegang medical masa nggak tahu. Widih, medical gue yang pegang banget ya. Pegang banget lu, orang medical. Nah terus jadi yang harus dibayar tetap biaya persiapan USMLE-nya, pesawat sama akomodasi untuk hadirin wawancara saat Iya. di Mount Sinai-nya itu. Habisnya itu kalau nggak salah dia bilang itu sekitar antara 6.000 sampai 10.000 USD USD. pada tahun 2014. Jadi sekitar 84 juta sampai 141 juta. Iya memang Segituan sih emang ya. emang mahal. Ya tapi kan balik modal kalau dia jadi spesialis. Lah balik modal. Bukan spesialis malah. Pas Iya, pas masih ininya, residensi masih aja balik residensinya modal, ya, balik iya. modal ya. Gue telat gak sih kalau gue mau jadi dokter? Enggak kok, bisa. Enggak ada tambatan umur. Ya kan tapi gue harus tentang dari FK dulu. Iya. Masalahnya di FK-nya aja lu nggak diterima. Tuan Om katanya. Ente masuk sini yang dosennya pada salim ntar. Saking tuanya. Nah tapi kata dia jangan dipikirin ngeluarin uang segitu itu semudah memberikan telapak tangan. Ih, sedap. Kan semudah gitu doang kan? 80 juta set. Set, asik. Ini gue bisa. Gitu begini. Set. Iya. Gimana sih? Gua Iya lupa deh. gitu. Gini. Gimana sih? Ya, Apa lupa, gitu? lupa. Iya udah. Bisa nggak gini? Tuh. Ini yang nggak nonton videonya bingung ngapain sih Iya, orang? Bisa iya. nggak gini? Tiba-tiba haha. Tahu. Emang ih. Makanya nonton di Spotify sama YouTube. Dengerin doang. Lah, marah. Makasih udah dengerin ya. Ngambek lo, biarin aja. Nah, terus jadi kata dia ya uang segitu tuh dia dapetinnya juga nggak gampang Mel. Jadi dia itu harus ngejual mobilnya dia sama tabungan dia 3 tahun selama dia jadi dokter umum di Indo. Jadi udah dihabisin semua dia tuh buat dia ngambil. Pantesan dia membalikan telapak tangan terus. Ya orang Kayak gini, mobil nih. Bayar nih gitu ya. Iya kan. Membalik Enggak telapak justru tangan. begini nih gitu. Kasih. Oh, iya, bener. Kalau gini minta. Oh iya betul Gini. betul.
gitu. Nah tapi katanya dia ini yang menarik dari Dr. Meda adalah walaupun dia di US, udah lama di US gitu ya, tapi rasa nasionalismenya dia, cintanya dia sama Indonesia itu tetap unconditional. Idi. Pokoknya kalau ada kata-kata unconditional tuh senang banget deh gue. Seneng ya. Kayak letter, nggak kayak letter of accommodation, letter of acceptance dari US, dari kampus US. Unconditional. Unconditional letter, offer, unconditional offer itu. Unconditional. Itu sampo. I will love you. Nggak tahu gue lagunya. Ih, gembel banget dia. Lu makanya jangan dengerin ikan dalam kolam mulu. Yang didengerin ikan dalam kolam. Jangan. Mel. Ini nih yang gue. Dia nggak tahu lagu gue cuy. Apa? Coba. I give a second set to you. Kira-kira anak gue. Iya gitu. Pokoknya jadi dia tetap rasa nasionalismenya dia, cintanya dia sama Indonesia tetap unconditional. Jadi ya mungkin dia akan balik lagi Indonesia untuk memajukan kedokteran di Indonesia. Jadi dia akan balik lagi di Indonesia. Big applause untuk Dr. Meda. Jadi Dr. Meda ditunggu ya di sini. Lah, ditunggu di sini. Iya dong. Ngapain? Kali aja nanti Dr. Medanya denger. Ya? Soalnya Dr. Meda tuh sering kasih kayak seminar-seminar gratis gitu loh untuk untuk endokrinologi. Iya itulah. Endokrin ya. Ya kadang-kadang itu hormon endokrin ya gue. Hormon atau diabetes dan diabetes. Gitu. Dia sering kasih pemaparan gitulah. Info session gitu-gitu ya. Enggak info session juga sih. Emang pelajaran. Seminar itu bukan info session doang. Hanya kita yang tahu info session. Seperti itu. Duh. Makin kesini makin banyak yang menginspirasi ya. Kapan ya kita bisa menginspirasi orang ya? Kita buat ini aja mungkin ada yang terinspirasi. Oh iya benar juga. Dari yang beginian aja kok bisa masuk gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Jadi ceritanya itu ya tadi dari Mel tentang si Ben Carson ini, bahkan udah difilmkan. Ya mudah-mudahan nanti insya Allah Dr. Meda menyusul untuk difilmkan prestasinya. Oke, dan mudah-mudahan nanti banyak dokter Indonesia yang juga menginspirasi juga ya. Betul. Kita akan tunggu. Betul. Oke, Mel. Kisah inspiratif yang selanjutnya ditunggu aja di episode-episode yang selanjutnya. Jadi stay tune terus ya. Oh ya, kalau kalian punya kisah inspiratif atau misalnya kenal gitu ya sama siapapun orang-orang terdekat kalian yang menginspirasi kalian dan kalian mau membagikan kisah inspiratifnya itu, kalian bisa komen di bawah ini, nanti bakalan kita hubungi untuk kita undang datang ke sini. Wow, asik. Jadi teman-teman ya, kalau ada yang punya kisah inspiratif langsung aja komen, kasih tahu. Betul. Jangan cuma kasih tahu kita, tapi kita kasih tahu ke semua orang inspiratif ini. Kisah inspiratif apapun itu yang berhubungan dengan akademik ya, mau yang dapat beasiswa di luar negeri kah, atau yang kedokteran di luar negeri kah, atau yang IELTS atau yang TOEFL-nya tinggi banget kah. Pokoknya yang perjuangannya yang kira-kira tuh bener-bener untuk self development gitu ya, akademis yang bagus banget. Jadi kalian bisa membantu banyak orang untuk bisa terinspirasi dan maju jadinya. Betul sekali. Oke. See you in next episode. Bye.